Shalom Bapak Ibu semuanya. Sebelum saya mulai menyampaikan firman, saya ingin bertanya, apakah pada pagi hari ini sudah sarapan? Belum. Sudah lapar? Ya. Ada yang lapar, ada yang tidak. Apakah tadi malam bisa tidur pulas? Bisa tidur. Bisa. Atau pagi hari ini masih ngantuk? Nah, ada lagi pertanyaannya. Apakah ada yang butuh baju baru? Ada. Sabun sampo, ya. Itu semua adalah kebutuhan manusiawi. Kebutuhan baik ibu bapak dan saya juga. Ya, itu disebut kebutuhan prinsip, kebutuhan dasar, kebutuhan pokok. Semua butuh itu. Kalau sampai tidak punya, kebutuhan itu aneh. Sudah bukan manusia lagi. Ya. Punya kamar, tempat tidur? Punya. Kan tidak ada yang sampai di luar pagar itu, resetan di sana. Nah, itu namanya kebutuhan, ya. Kebutuhan manusiawi. Makan, minum, busana, ya, dan juga tempat istirahat. Di atasnya itu kalau sudah terpenuhi, ada kebutuhan untuk rasa aman. Bayangkan kalau kita sedang beribadah begini, di depan ada yang demo, marah-marah, bubarkan. Bisa kita bersukacita? Tidak mungkin. Pasti penuh ketakutan, nggak tenang. Atau begitu selesai ibadah, mau kembali ke kamar, sebelumnya sudah ada yang ngancam-ngancam, awas ya. Ini ngorok banter, aku gak sok turu, tak bales, diancam, dibully. Itu membuat tidak aman. Nah, kebutuhan rasa aman itu level 2. Itu butuh secara pribadi. Ada 3 level lainnya, namanya kebutuhan bisa bersosialisasi. Ada rasa kasih sayang, ya, saling perhatian, saling mengucapkan mungkin selamat ulang tahun dan sebagainya. Itu level 3. Yang level 4, kebutuhan untuk dihargai, diakui, diterima. Dan yang terakhir, level puncak adalah kebutuhan untuk aktualisasi diri. Apa maksudnya aktualisasi diri? Untuk pengembangan diri menjadi sukses. Siapa sih yang menemukan 5 klasifikasi kebutuhan ini? Bukan saya, ya. Orangnya baru meninggal 30 tahun yang lalu. Apa bangsanya? Bangsa Yahudi. Jadi dia meninggal tahun 1970. Lahirnya kapan? Tahun 1908. Jadi dia adalah orang Yahudi generasi abad 20. Namanya Abraham Maslow. Abraham Maslow ini satu tokoh di dunia psikologi yang sangat terkenal. Nah, hebatnya orang Yahudi adalah bangsa terpilih melahirkan tokoh-tokoh, pemikir-pemikir, termasuk salah satunya psikolog yang terkenal. Bapak Ibu sekalian, dari 5 kebutuhan itu, hidup ini setiap hari ada masalah. Kenapa? Kebutuhannya belum terpenuhi. Ada yang mengatakan, saya sudah tidak ada masalah sama sekali. Mustahil. Setiap hari termasuk saya ada masalah. Gampang saja. Saya baru saja mengalami masalah. Saking buru-buru, pengen cepat hadir, saya nyetir banter. 2 kali lo kebablas.
Yang satu masuk kota Sidoarjo, nggak putar balik, dekatnya masjid itu. Saking apa? Buru-buru, pengen cepat sampai. Gaspol, lo naik jembatan layang. Tuhan, ampun Tuhan, saking kesusu, terburu-buru, putar balik lagi. Oh, tambah pengen cepat sampai. Masuk gangnya, banter saja. Bablas nomor 114 sampai pertigaan. Akhirnya apa? Tuhan ajar. Kalau kamu mengandalkan nafsu buru-buru, bablas. Akhirnya apa? Ya telat juga akhirnya. Nah, masalah. Walaupun itu sepele, tidak merugikan saya pribadi menjadi apa? Tapi untuk melayani firman, wah itu kurang baik. Datangnya kok telat. Nah, persoalan ini Bapak Ibu, sumbernya dari mana? Ada 5 sumber. Yang pertama, dari kemampuan mengambil keputusan. Orang yang tidak bisa mengambil keputusan, yang ragu-ragu, yang pelin-pelan, itu sudah masalah. Ya, tidak mampu mengambil keputusan atas pilihan-pilihan yang ada. Yang kedua, tidak mampu membuat rencana, target hidupnya. Hari ini mau apa toh? Mboes, sakarep, opo jare. Wah, ini cilaka ini. Istilahnya orang yang akan bisa kecantol-cantol, kesandung-sandung, bisa kesasar. Kenapa? Dia tidak punya target, tidak mampu menyusun target. 2. Yang ketiga, ketidakmampuan mengatasi hambatan. Nah, pada waktu saya menyampaikan firman yang lalu, itu bicara tentang hambatan masa lalu. Tidak bisa mengatasi hambatan. Hambatan itu rintangan atau ya kesulitan-kesulitan yang menghalangi untuk mencapai tujuan. Yang keempat adalah tekanan atau ancaman, sanksi, hukuman. Oh, berat itu. Jadi Ahok dihukum 2 tahun, walaupun tidak salah. Hati kecilnya masih protes keras itu. Jangan dikira enak ya di penjara mangan turun, serba dijaga 2 tahun. Tekanan besar. Sekarang yang kelima adalah namanya musibah. Musibah itu seperti apa? Masih ingat tsunami Aceh? Ya. Musibah. Kenapa? Skalanya besar, mendadak, dan siapapun yang mengalami itu akan celaka, tumbang. Kalau di tokoh Alkitab siapa ya yang pernah diceritakan mengalami musibah luar biasa? Ayub. Ya. Contoh yang paling nyata tuh Ayub. Musibah. Pertama, aset. Tengah-tengah dalam sekejap mati. Asetnya hilang. Yang berikut, keturunannya. Tak satu pun anaknya yang selamat. Mati semua. Yang ketiga, apa yang terjadi? Sudah aset yang habis, anaknya, penerusnya mati. Yang berikut dia sakit. Sakitnya ya cuma seminggu atau 2 minggu. Tidak, kalau baca baik-baik berbulan-bulan. Dan sakitnya sangat menimbulkan penderitaan. Kukur-kukur terus, gatel. Ya. Saking gatelnya itu harus sampai digaruk pakai beling. Nanti berdarah-darah. Tidak ada herosin itu. Belum ada. Seperti musibah. Nah, Bapak Ibu sekalian, 4 ini ya dari 5 sumber masalah
4 itu dari manusianya sendiri, yang 1 memang bersifat ilahi. Tuhan izinkan terjadi. Amin. Yang 4 itu manusia sudah diberi akal budi, diberi pikiran, diberi hikmat, tinggal mau berlatih apa tidak. Amin. Yang 4, 2 dari diri sendiri, 2 lagi dari orang lain atau lingkungan. Yang dari diri sendiri adalah bisa tidak ambil keputusan, bisa atau tidak menyusun rencana atau target hidup. Itu sumber dari diri sendiri. Sedangkan yang dari orang lain atau lingkungan adalah hambatan dan tekanan. Nah, ini satu pengantar untuk masuk ke firman Tuhan hari ini. Sekarang kita sempatkan buka angka cantik. Angka cantik di Alkitab. 2 Tawarik 20. 2 Tawarik 20. Ini bicara tentang tokoh yang terkenal pada zaman itu, namanya Yosafat. Dari yang hadir ada yang namanya Yosafat? Ada? Tidak ada. Yosafat. Yosafat ini adalah raja keempat sejak Salomo meninggal, kerajaannya pecah jadi 2. Nah, dia raja keempat dari Yehuda. Kan waktu itu terpecah 2 menjadi kerajaan Israel dan kerajaan Yehuda. Nah, ini raja keempatnya namanya Yosafat. Kapan itu kejadiannya? Karena bukan legenda, memang ada sejarahnya. Kira-kira 1 abad sebelum Masehi. Jadi tahun 900-an sebelum Masehi. Dia menjadi raja 25 tahun. Masih kalah sama almarhum Bapak Presiden Soeharto. Dia 25 tahun. Nah, bagaimana ceritanya? Dan apa kaitannya dengan pengantar yang saya sampaikan tadi? Ada kebutuhan rasa aman. Nah, dikisahkan di Alkitab, suatu saat Yosafat ini merasa tidak aman. Kita tengok ayatnya. 2 Tawarik 2:20. Ya. Pada ayat 1 dan ayat 2, karena ini ayatnya panjang, tidak kita bacakan bergiliran, tapi saya rangkum saja. Pada ayat 1 dan 2 dikatakan bahwa Yosafat menjadi takut. Betul-betul takut, luar biasa. Kenapa? Karena sedang menghadapi ancaman sangat besar. Ya, tadi sumber masalah bisa dari diri sendiri, bisa dari orang lain atau lingkungan. Nah, Yosafat mengalami ancaman dari orang lain, dari lingkungan. Dari siapa? Dari Bani Moab, Bani Amon, dan kumpulan pasukan rampok, preman, penjahat yang sangat bengis, sangat keji. Siapa itu? Dari kelompok Miunim. Dan nanti juga dikisahkan ada dari kelompok penghuni pegunungan Seir. 3 yang serius menyerang, berhimpun, mengepung orang-orang Yehuda saat itu. Kalau dikepung zaman dulu perang itu apa? Tidak langsung sikat begitu, ditunggu. Jalur-jalur makanan, jalur air, apa saja diblok. Akhirnya akan lemes, tidak berdaya. Nah, ayat 1 dan 2 mengatakan bahwa ayat ketiganya, Yosafat menjadi ketakutan. Pada saat takut dihadapkan pada pilihan.
kemampuan membuat pilihan. Tidak cakap mengambil keputusan atas pilihan yang ada, masalah baru. Amin. Kita belajar di sini, Yosafat memberikan contoh. Apa yang dia lakukan? Dia memutuskan mencari Tuhan. Haleluya. Haleluya. Bapak Ibu sekalian pernah mengalami rasa takut? Doa. Tambah delik atau kemudian berdoa? Berdoa. Doa. Berdoa. Kadang-kadang tidak cukup hanya berdoa. Amin. Di sini Yosafat memberi contoh, mengajak berpuasa. Haleluya. Jadi ada kalanya selain berdoa juga perlu berpuasa. Ini metode, ya. Di saat ketakutan. Apa sudah cukup? Yosafat sendiri yang takut kan Yosafat. Di kisah di sini kok dibaca baik-baik, yang takut itu Yosafat. Apa orang Yehuda lainnya takut? Tidak diceritakan. Haleluya. Tapi dia deklarasi. Amin. Aku sebagai raja wedi, takut luar biasa. Karena apa? Pasukan kita ini kalah banyak. Katakan. Kalah banyak dibanding Bani Moab maupun Amon dan pasukan dari Mioni. Ayo. Jadi kalau tarung itu, kalah. Allah. Nah, karena dia takut, dia memutuskan, mengambil keputusan mencari Tuhan, berdoa, ngajak bangsanya, keluarganya, keturunan Yehuda, ayo doa puasa sama-sama. Amin. Kita lanjutkan. Bagaimana dia berdoa? Ini juga metode. Kadang kita ini kurang sopan sama Tuhan. Kenapa? Doa itu langsung to the point istilahnya. Amin. Ya boleh, tidak salah, ya. Tapi secara etika itu Tuhan. kadang-kadang ini kebablas, kurang ajar. Ya. Istilahnya jadi bos, ngalah-ngalahi Tuhan. Kita bisa pelajari dari ayat 5 sampai 11 bagaimana Yosafat ini basa-basi dulu sama Tuhan. Tuhan. Ya. Mengingatkan Tuhan, ya. Mulai ayat 5, ya. Dia ngomong, Tuhan kan pernah tolong kami sejak nenek moyang. Nah, Tuhan itu istilahnya diumbungno, dipuji-puji. Tuhan kan baik, dulu loh bantu. Amin. Nah, setelah mengingatkan bahwa Tuhan pernah tolong Tolong. dari keturunan Abraham, Ishak dan Yakub, baru dia cerita permasalahannya, laporan. Ya. Gimana kita bisa tahu laporannya? Yang ngomong, ya. Di ayat 10, sekarang lihatlah Bani Amon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir ini. Ketika orang Israel datang dari tanah Mesir, engkau melarang mereka memasuki negerinya. Oleh sebab itu mereka menjauhinya dan tidak memusnahkannya. Lihatlah sebagai pembalasan, mereka datang mengusir kami dari tanah milik yang telah engkau wariskan kepada kami. 10 dan 11 cakapnya Yosafat ini luar biasa. Amin. Dia menyampaikan persoalan. Tuhan, bagaimana? Tuhan. Bukan ngajari Tuhan, tapi tanya, Tuhan ini ada persoalan, bagaimana? Haleluya. Di ayat ke-12 Yosafat dengan hikmatnya, kecakapannya berkomunikasi, dia memberikan satu pernyataan demikian. Ya Allah kami, tidakkah engkau akan menghukum mereka? Karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini yang datang menyerang kami. Amin. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju kepadamu. Amin. Istilahnya sebagai itu Tuhan. produk mepet, ya, mendesak begitu. Tolong ono lah, utang ono misalnya problem ekonomi. Amin. Masa sih tidak dibantu? Gitu.
Nah, kalau Yosafat ini, masakah engkau tidak menghukum mereka? Amin. Artinya memberikan satu challenge, satu tantangan kepada Tuhan. Bukan nantang mau gelut, tapi Tuhan ayolah. Masa Tuhan tidak tolong dalam keadaan seperti ini? Bapak Ibu bisa mencontoh metode doanya Yosafat di saat menghadapi problem-problem yang ada 4 jenis dari manusia ini. Selanjutnya, di ayat 12, Yosafat mengatakan betul-betul, wes, aku gak mampu, gak sanggup, tidak berdaya. Itu di ayat 12 ya. Nah, di saat tidak berdaya, pernahkah Bapak Ibu dalam satu persekutuan doa kompak untuk persoalan 1-2 orang atau ya sekelompok orang? Pernahkah melakukan itu? Yang sungguh-sungguh. Biasanya yang punya persoalan pribadi ya berdoa pribadi. Memang ada doa syafaat, tapi biasanya doanya terlalu umum. Terlalu umum. Doa untuk bangsa negara, ya nggak salah, memang perlu. Doa untuk pimpinan-pimpinan, betul. Tapi alangkah baiknya, pertama kali yang takut ini kan Yosafat. Yang lain nggak kroso. Nah, dari doa persoalan pribadi didukung kompak dalam satu persekutuan doa. Itu sudah digambarkan di ayat 13. Sementara itu seluruh Yehuda berdiri di hadapan Tuhan, juga segenap keluarga mereka loh, sampai keluarganya diajar, dan anak-anak. Saya sedikit menyaksikan statement ini sangat benar. Suatu kali dalam keluarga ada persoalan menimpa pada anak saya, anak perempuan, anak nomor 2. Rumit. Tapi karena dia mau cerita ada persoalan ini, maka ya saya anaknya 4. Jadi kalau tambah saya dan istri, kalau persekutuan ya 6 orang utak-utak itu. Sebab apa? Mulai masa awal pandemi COVID, kami sekeluarga ikrar. Tiap hari baca Mazmur 91 giliran, nyimak. Jadi ayat per ayat tuh putar sampai 16 selesai. Tanpa putus. Coba tidak ada COVID, tidak terjadi ini dalam keluarga kami. Nah, lama-lama kan bosan, mosok Mazmur 91 terus. Ya sudahlah, kita baca Alkitab dari depan sampai belakang, dari Kejadian sampai Wahyu. Dulu komitmen pribadi tidak selesai, medot, drop out. Tapi berkat COVID, 6 orang ini, karena tiap hari entah itu hadir 5, hadir 4 atau 6 komplit, baca terus. Bener 8 bulan temput, selesai, muter lagi. Luar biasa. Jadi kalau ada musibah yang Tuhan izinkan terjadi, salah satunya pandemi COVID, tekun saja Tuhan berikan jalan keselamatan. Amin. Nah, statement ini benar. Kompak, ya, kompak sekeluarga sampai anak-anak. Anak saya paling kecil SD kelas 3. Dulu kalau baca itu masih petak-petut. Kenapa? Sistem sekolahnya tuh tidak ada baca sama dengan keras. Kecuali mungkin angkatan saya sama Pak Yo masih disuruh baca ya, bergiliran. Atau Pak Sulis. Sekarang tidak ada nih, baca di gadget, tidak pakai bersuara. Nah,
dengan baca bergiliran dengan bersuara, lama-lama bacanya bagus. Itu manfaat. Ya. Amin. Berikutnya, kalau sudah minta sungguh-sungguh, kompak, baru ada solusi. Ayat 14 itu bicara tentang solusi. Ya, Roh Tuhan, ya. Roh Tuhan datang pada Yahasiel, terus menyampaikan pesan-pesan. Ayat 14. Nah, mulai ayat 15 itu ada namanya sugesti ilahi, sugesti dari Tuhan, menguatkan pikiran, perasaan, niat dari bangsa Yehuda saat itu. Apa sugestinya? Saya sampaikan. Dan berseru, camkanlah, hai seluruh Yehuda tanpa terkecuali, dan penduduk Yerusalem, dan tuanku raja Yosafat. Sadar, karena yang pertama kali ketakutan kan Yosafat. Keseluruhan disinggung juga secara khusus Yosafat. Beginilah firman Tuhan kepadamu, janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini. Amin. Sebab bukan kamu yang akan berperang, melainkan Allah. Kalau mendengar sugesti gini, Bapak Ibu bisa langsung hore gitu. Kalau jujur saya katakan bengong. Kok iso tuh Tuhan? Yang punya masalah kan aku, yang berhadapan kan aku. Kok mengatakan Allah yang berperang, piye caranya? Gak masuk akal. Tapi kalau terlalu sering diajar sekolah minggu, terlalu menggampangkan masalah. Oh ya Tuhan yang berperang, ganti aku. Enak aja. Setelah dijalani gedabrus, gak ada apa-apa yang terjadi. Akhirnya imannya merokok. Karena tadi ada loncatan berpikir, loncatan pemahaman yang kurang logis ketika menyampaikan firman Tuhan. Bapak Ibu sekalian, sidang jemaat ini tentu punya persoalan-persoalan, harus dibicarakan. Nggak bisa tahu-tahu Tuhan berperang, persoalan beres. Ini yang sering membuat orang bisa murtad, orang bisa gugur imannya. Ya, hati-hati. Mari kita teliti lebih lanjut. Setelah sugesti itu, disambung lagi statementnya. Besok haruslah kamu turun menyerang mereka. Ada kontradiksi. Ayat 15 mengatakan Tuhan yang berperang. Loh, ayat 16 haruslah kamu turun menyerang mereka. Loh, kok mencela-mencela toh? Tidak salah toh hamba Tuhannya ini. Tidak salah toh yang menubuatkan ini. Yang satu mengatakan Tuhan yang berperang. Beda sedikit, hanya beda sekejap. Kamu harus turun menyerang mereka. Terus terang, kalau itu ada pimpinan di sini, saya duduk di sana, dengar, saya protes. Yang benar yang mana ini? Ini logika manusia harus dipakai. Jangan menafsirkan Tuhan itu hanya pikirkan. Ada satu Tuhan menguji. Tuhan menguji dengan kebingungan. Pilihan kan? Milih. Tuhan yang berperang, berarti kan diam saja, Tuhan berperang. Saya sejak kecil tuh senang baca komik silat, kungfu. Ya. Setelah agak remaja itu sudah ada video. Wah, kalau ada serial memanah burung Raja Wali, oh tak berani. Kenapa? Hebat. Suhu jago kungfu. Ada muridnya, murid, kamu lihat saja.
aku suhumu, duel. Wah, muridnya cuma ndeleng wae, diam. Sama sorak-sorak. Amin. Sama. Tuhan mengatakan pada Yehuda dan Yosafat, sudah, aku si mudun, musuhmu tak basmi. Tapi ada saat yang sesudah itu tadi saya katakan, Wah. perintahnya adalah besok haruslah kamu turun menyerang mereka. Loh, pelan ini ngomong isuk dele sore tempe. Nah, terus diberikan keterangan tambahan, mereka akan mendaki pendakian Sis dan kamu akan mendapati mereka di ujung lembah di muka padang gurun Yeruel. Namun di 17 ditegaskan lagi, dalam peperangan ini tidak usah kamu bertempur. Berarti sudah 2 lawan 1. Yang pertama, kamu Allah yang akan berperang. Kedua, kamu harus turun menyerang. Yang ketiga, ditegas lagi, tidak usah kamu bertempur. Hai Yehuda dan Yerusalem, tinggallah berdiri di tempatmu dan lihatlah bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut. Majulah besok menghadapi mereka, Tuhan akan menyertai kamu. Apa maksudnya? Saya beri contoh sederhana. Kasus yang sering terjadi adalah karena kesulitan keuangan, utang. Pas ditagih waktunya bayar, belum bisa nyaur, belum bisa melunasi. Takut. Karena apa? Didatangi debt collector. Kalau perlu akan dihajar dan sebagainya. Takut. Pada saat ketakutan itu, ini maksudnya Tuhan bilang, aku akan datangkan berkat untuk engkau, kamu bisa nyaur. Janji, Tuhan yang mengadakan uangnya untuk bisa melunasi utang. Tapi Tuhan juga bilang, besok debt kolektornya hadapi. Jangan sembunyi di kamar atau bilang tidak ada lagi pergi. Hadapi. Nanti lihat bagaimana Tuhan mendatangkan berkat ataupun Tuhan membuat hati debt collector tadi menjadi penuh belas kasihan. Nah, ini maksud ayatnya. Seringkali orang pada waktu menghadapi masalah melayu, lari, terbirit-birit, tidak berani menghadapi. Ini yang ditegur. Bukankah kita pernah melakukan hal-hal yang seperti itu? Lari dari kenyataan. Ya, pesan dari firman Tuhan hari ini, kalau mau ditolong Tuhan, Tuhan yang berperang, jangan pernah lari dari masalah ini. Hadapi. Ya. Selanjutnya, di ayat 17, ya. Oh, ayat 18-19. Apakah yang disugestikan, yang diomongkan itu sudah terjadi belum? Belum kan? Belum. Pada waktu Yosafat berlutut, ya, sampai ke tanah, dan seluruh penduduk Yerusalem sujud menyembah, sudah musuhnya Bani Amon, Moab dan pasukan-pasukan tadi sudah terkalahkan belum? Belum. Sudah dekat, ya, itu dikatakan di kotanya. Sekarang sudah dekat. Artinya apa? Sebentar lagi mati. Tapi kok? Ya. Terima kasih Tuhan, sujud. Itulah namanya iman. Percaya sebelum itu terjadi. Inilah iman, ya, yang sudah bergerak lebih dulu di ayat 18-19, ayat 20. Iman itu tanpa perbuatan mati.
Artinya apa? Apa yang sudah dilakukan oleh Yosafat beserta seluruh Yehuda, mereka melakukan action, langkah nyata, ya, tindak lanjut. Apa tindak lanjutnya? Yosafat mensugesti ulang, ya, mensugesti ulang. Jadi sebelum turun menyerang, Yosafat mengulangi firman Tuhan, perkataan Tuhan. Dengar hai Yehuda dan penduduk Yerusalem, percayalah kepada Tuhan Allahmu, dan kamu akan tetap teguh. Percayalah kepada nabi-nabinya dan kamu akan berhasil. Diulang lagi supaya tidak lupa, ya. Maka itulah pentingnya pimpinan di sini, mentor-mentor di sini mengingatkan kembali kepada siapa saja tentang firman Tuhan. Nah, berikutnya lagi ada langkah yang aneh. Kalau orang bertempur perang, yang di depan itu siapa? Langsung jenderal atau anak buahnya dulu, prajurit? Prajurit, ya. Ya, memang kadang-kadang ada yang termasuk pimpinannya maju di depan. Tapi ini aneh, langkah gendeng di sini. Kenapa? Yang diutus siapa? Penyanyi. Yang nyanyi itu loh suruh di depan. Nah, memang Yosafat mungkin agak gila ya saat itu. Oh, mau perang, menyerang, kok yang di depan joget-joget, nyanyi-nyanyi. Artinya apa? Makna firman ini, jangan mengandalkan kekuatan pikiran strategi sendiri, tapi andalkan firman Tuhan. Disuruh yang penyanyi, yang kalau sekarang mungkin dangdutan itu, sorak-sorai, ya, jingkrak-jingkrak. Kenapa itu perlu? Ada dua tujuan. Pasukan kalau sudah dengar kalah jumlah, saya jamin pasti takut, mentalnya keok, lalu tempur kalah. Tapi karena ada nyanyi-nyanyi, dihibur dulu, disemangati. Oh, gede hati ini. Ini ditiru oleh biasanya kelompok pemain basket, ada pandu sorak. Wah, itu sudah perang dulu pandu soraknya, atau baseball. Coba perhatikan di era milenial ini. Yang kedua, yang paling utama, ternyata Bapak Ibu sekalian, sorak-sorai sukacita ini itulah yang membalik keadaan 180 derajat. Memindah terbitnya matahari dari timur ke barat istilahnya. Apa? Karena sorak-sorai puji-pujian kepada Tuhan. Apa semua harus pintar nyanyi? Tidak. Memuji Tuhan itu bisa lewat perkataan, bisa lewat perbuatan, bisa lewat nyanyian, macam-macam. Memang Daud lihai dalam hal seni, tapi Bapak Ibu yang hadir di sini, kalau nggak lihai seperti yang mungkin Yu tadi, atau kemudian pelayan Tuhan Wael di sini, terus apa? Waduh, saya tidak bisa puji Tuhan. Tidak, tetap bisa. Perkatakan Tuhan kau luar biasa. Terima kasih Tuhan, Engkau ajaib. Katakan saja. Itu memuji bersorak-sorai. Bagaimana caranya? Jangan isin-isin. Kayak tadi misalnya ya lagu sukacita, mau gerak rodok bebas, sungkan. Wah, jangan, bebas saja. Mau joget ya joget. Itu di kegerakan Pentakosta. Memang gerejanya kalau di luar negeri itu luas, besar, sehingga duduknya tidak dempet-dempet begini. Bahkan tidak pakai duduk. Mau jingkrak-jingkrak boleh, bebas. Kalau di sini budaya timur ada sopan santun, wah masa pencilangan gitu. Katanya mau doa pencilangan. Tapi sebenarnya pada saat memuji,
ekspresikan. Haleluya. Boleh. Ya di sini nggak usah terlalu ekstrim lah, nanti Pak Yohanes sama Ibu kaget. Loh. Nanti dibawa kontrol ke dokter Julius. Amin. Ya boleh saja ekspresikan. Ya. Nah, selanjutnya. Setelah melakukan apa yang diperintahkan dan memuji bersorak-sorai dengan sungguh-sungguh dengan suara sangat nyaring, barulah menerima hasilnya. Amin. Itu bisa kita lihat Haleluya. bagaimana kerja Tuhan di ayat 23, ya, dan melihat fakta-fakta di ayat 24 Bapak. bahwa benar yang dikatakan Tuhan. Kayak orang itu mau tanding sepak bola. Amin. Tuhan bilang, sudah kamu pasti menang kok. Apa yang terjadi? Kira-kira apa? Menang apa namanya? Amin. Menang WO. Oh. Sudah latihan siap-siap tuh. Sih. Ya. Tapi musuhnya sudah WO. Nah itu kira-kira begini. Amon, Moab, gegeran sendiri sama yang di Seir, semua mati. Jadi cuma nemu jenazah-jenazah. Ada. Loh, sudah istilahnya ngungkal pedang gitu ya, supaya tajam. Panah disiapkan, tidak kepake semua. Haleluya. Tinggal apa? Mengambil jarahan. Berapa banyak? 3 hari. Bayangkan 3 hari itu cuma ngumpulin harta benda orang Bani, Amon, Moab, dan di pegunungan Seir. Amin. Lebih banyak dari waktu bertempur yang seharusnya terjadi. Amin. Maknanya apa, Bapak Ibu Saudara? Iya. Kalau benar-benar sejalan dengan rancangan Tuhan, hasilnya itu lipat kali ganda. Haleluya. Kalau sakit bukan cuma sembuh, tapi benar-benar fit, Iya. bukan. Bukan. Kalau punya kesulitan ekonomi, bukan cuma lunas hutangnya, bahkan bisa investasi. Kalau nggak punya teman, bukan cuma dapat 1 teman, punya banyak teman. Yang sungguh-sungguh teman ya, bukan teman Facebook. Teman Facebooknya teman virtual ya. Iya. Yang sungguh-sungguh ya. Amin. Nah, Bapak Ibu, silahkan menikmati hasil karya Tuhan. Itu di ayat 25 dan ayat 26, tempat itu diabadikan menjadi namanya lembah berkah, Amin. lembah berkat, lembah Yosafat, lembah pujian. Ya. Ya. Dan pada ayat 30 sebagai penutup saya bacakan, dan kerajaan Yosafat amanlah karena Allahnya mengaruniakan keamanan kepadanya di segala penjuru. Jadi tadi kebutuhan rasa aman bukan saja untuk 1 orang yang namanya Raja Yosafat, tapi untuk 1 bangsa. Amin. Aman. Aman. Tuhan yang mengadakannya untuk memenuhi kebutuhan Bapak Ibu sekalian. Caranya bagaimana? Tadi ada 4 persoalan: cakap mengambil keputusan, cakap untuk menyusun perencanaan target, yang ketiga cakap mengatasi hambatan dan tekanan. 4 itu. Yang kelima, urusan musibah, Tuhan yang berperan. Ya. 5 cara Tuhan genapi semuanya. Amin. Nah, Bapak Ibu tahu bahwa Moab itu mewakili apa? Moab itu siapa saja yang punya persoalan terkait ekonomi. Amin. Itu dikatakan ada kaitan dengan Bani Moab. Haleluya. Yang kedua, Amon, hubungannya dengan apa? Siapa saja yang hadir di tempat ini punya masalah relasi, punya masalah dalam keluarga, dengan teman,
dengan orang-orang lain yang sifatnya hubungan, itu diwakili oleh Amon. Tuhan. Yang ketiga, penduduk Seir, pasukan Seir, ini mewakili apa? Penyakit. Seir itu terkait dengan berbagai penyakit. Bisa penyakit fisik, bisa penyakit psikologis, seperti itu. Dan yang terakhir adalah Tuhan. Miunim, mewakili apa? Itu mewakili persoalan-persoalan kejiwaan. Amin. Haleluya. Ketakutan, ketidakberdayaan, putus asa, depresi, dan sebagainya, itu diwakili oleh Miunim. Haleluya. Sekarang Bapak Ibu sebagai penutup dari firman Tuhan, Amin. saya akan memberi kesempatan pada Bapak Ibu yang ada di sini. Haleluya. Kalau saya katakan siapa yang sedang mengalami problem dengan simbol Bani Moab, Bapak Ibu yang merasa ada hubungan dengan ekonomi, boleh berdiri sambil mengatakan, Tuhan. Tuhan tolong saya. Amin. Kalau saya katakan siapa yang ada problem hubungan dengan Amon, Amin. tentang hubungan-hubungan, boleh berdiri, Tuhan tolong saya. Amin. Demikian juga siapa yang sedang ada mengalami sakit penyakit, Bagus. Tuhan tolong saya. Yang keempat, siapa yang penuh dengan rasa minder, Tuhan Yesus. problem psikologis, cemas, Mas. trauma, dan sebagainya, Tuhan tolong saya. Amin. Jadi mungkin boleh sekali berdiri, boleh 4 kali, tapi setelah yang keempat, kita berdoa bersama-sama, Nah, bersorak-sorai hari pagi ini juga, Tuhan yang berikan kemenangan, Amin. Tuhan yang berikan pemulihan. Amin. Siap Bapak Ibu? Siap. Baiklah, siapa yang sedang menghadapi problem ekonomi? Amin. Ya. Bangkit berdiri, Tuhan